Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Revan Rizal Saputra dari kelas 12 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum sederhana mengenai sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap larutan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih sifat koligatif larutan itu. Yuk disimak penjelasannya. Jadi, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung kepada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Sifat koligatif larutan terdiri atas dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang zatnya dapat menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam air. Contohnya asam sulfat H2SO4, natrium hidroksida NaOH, dan natrium klorida NaCl. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang zatnya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya gula atau glukosa, nama ilmiahnya C6H12O6. Urea CONH2 2 kali, sukrosa C12H22O11, dan etanol C2H2OH. Sifat koligatif larutan ada 4, yaitu yang pertama, kenaikan titik didih larutan, delta TB. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan luarnya, tekanan pada permukaan cair. Jadi, tekanan uap sama dengan tekanan luar, maka gelembung uap yang terbentuk dalam cairan dapat mendorong diri ke permukaan menuju fase gas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah penambahan garam ketika memasak setelah air mendidih. Yang kedua, penurunan titik beku larutan atau delta TF adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, pembuatan es krim. Yang ketiga, tekanan osmotik atau osmosis. Peristiwa osmosis adalah proses perpindahan partikel pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat atau dari pelarut murni ke suatu larutan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuatan ikan asin. Nah, untuk praktikum saya, kebagian penurunan tekanan uap larutan atau delta P adalah kondisi berkurangnya tekanan uap pelarut murni karena pengaruh penambahan zat terlarut. Adanya zat terlarut menyebabkan pelarut sukar menguap karena sebagian permukaannya tertutup oleh zat terlarut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah mendapatkan benzema murni. Nah, sekarang udah tahu kan apa pengertian dari sifat koligatif larutan itu? Maka sekarang saya akan melakukan praktikum penurunan tekanan uap larutan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan zat terlarut terhadap tekanan uap larutan. Nah, sekarang di sini ada alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini sangat sedikit dan pasti ada di rumah. Yang pertama, ada air. Yang kedua, ada 3 buah gelas. Yang ketiga, ada 3 buah tutup gelas. Yang keempat, ada gelas ukur. Di sini saya menggunakan dot bayi. Yang kelima, ada cuka. Yang keenam, ada 2 buah sendok. Yang ketujuh, ada garam. Dan yang terakhir, ada label. Sangat sedikit bukan bahan-bahannya? Setelah mengetahui alat dan bahan yang akan kita gunakan, sekarang kita akan menuju ke langkah kerja.
Langkah pertama, siapkan 3 buah gelas yang sudah diberi label. Label pertama, air murni. Label kedua, air plus garam. Dan label yang ketiga, air plus cuka. Langkah yang kedua adalah masukkan air sebanyak 125 ml ke dalam masing-masing gelas. Setelah semua gelas sudah terisi air ini, langkah selanjutnya adalah tambahkan 1 sendok garam, sendok makan ke dalam gelas kedua. Lalu jangan lupa untuk diaduk. Dan langkah selanjutnya adalah masukkan 1 sendok makan cuka ke dalam gelas ketiga. Dan jangan lupa untuk diaduk. Lalu langkah selanjutnya adalah tutup masing-masing gelas menggunakan tutup gelas. Setelah semua gelas tertutup, sekarang kita perlu menunggu hasilnya sampai 1 hari atau 24 jam. Kemudian kita lihat hasilnya dan diamankan. A few moments later. Setelah menunggu 1 hari, didapatkan hasil bahwa uap air terbanyak yaitu uap air pertama atau uap air murni. Pada gelas kedua yang berisi air plus garam, uap airnya sedang. Dan pada gelas ketiga yang berisi air plus cuka, uap airnya cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa uap air murni lebih besar dari cuka dan uap air cuka lebih besar dari uap air garam. Hasil percobaan yang telah dilakukan, proses apa sih yang menyebabkan air dapat menempel pada tutup gelas? Jadi, air dapat menempel pada tutup gelas karena proses penguapan atau adanya tekanan uap yang terjadi karena suatu zat cair dimasukkan ke dalam sebuah wadah tertutup. Lalu, mengapa ada perbedaan jumlah butiran air yang terdapat pada gelas yang berisi air murni dengan gelas yang berisi garam maupun cuka? Hal ini terjadi karena perbedaan besar gaya tarik-menarik antar molekul pelarut dan zat terlarut. Gaya tarik-menarik antar molekul zat pelarut air murni lebih kecil karena tidak terdapat zat terlarut, menyebabkan larutan air murni lebih cepat menguap, sehingga butiran airnya lebih banyak. Sedangkan gaya tarik-menarik antar molekul yang terjadi pada pelarut yang sudah diberi zat terlarut ini lebih besar, menyebabkan air lebih sulit untuk menguap, sehingga butiran airnya lebih sedikit. Hal ini terjadi karena molekul zat pelarut dan zat terlarut saling menarik, yang artinya zat terlarut akan menghalangi penguapan zat terlarut.
Nah, sampai pada yang terakhir, jadi dapat disimpulkan bahwa semakin banyak zat terlarut yang dimasukkan ke dalam suatu pelarut, maka semakin sedikit air yang menguap atau tekanan uapnya akan semakin kecil. Sampailah di yang terakhir untuk praktikum tadi. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan jika ada salah-salah dalam praktikum tadi, saya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Revani Zalsa Putra mengucapkan terima kasih.